Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Putri Fadila dengan NIM D01230010, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah-istilah dalam politik. Seperti yang kita ketahui, saat ini Indonesia mulai memasuki musim politik. Dengan kata lain, pemilu 2024 sudah di depan mata. Baik itu pemilu presiden untuk memilih presiden maupun pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota yang akan dilaksanakan serentak pada 2024 nanti. Di tahun politik ini kerap muncul istilah-istilah yang sering didengar maupun yang baru didengar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah-istilah politik tersebut. Yang pertama adalah koalisi. Koalisi merupakan gabungan kerjasama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. Sementara, menurut KBBI, koalisi merupakan kerjasama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen. Yang kedua ada oposisi. Kebalikan dengan koalisi, oposisi berarti partai penentang di Dewan Perwakilan dan sebagainya, yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijakan politik golongan yang berkuasa, bisa dibilang berlawanan dengan pemerintah. Yang ketiga adalah fraksi. Istilah ini lekat dengan lembaga legislatif. Arti fraksi adalah kelompok dalam badan legislatif yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan sependirian. Yang keempat ada dapil. Dapil adalah daerah pemilihan. Dapil merupakan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota, adalah kecamatan atau gabungan kecamatan maupun bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah atau daerah yang berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh partai politik dan penetapan terpilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Dapil merupakan unsur penting dalam pemilu karena menentukan sistem kepemiluan dan mempengaruhi stabilitas pemerintahan hasil pemilu. Unsur penting dapil lainnya, para calon legislatif atau caleg berebut suara atau berkontestasi dibagi berdasarkan dapil itu, sehingga dapil sangat vital untuk pemilu dan demokrasi. Yang kelima ada kader dan simpatisan. Kader partai biasanya disebut partisan atau pengikut partai politik, paham atau golongan tertentu. Biasanya kader partai telah resmi tergabung dengan partai dan memiliki kartu anggota partai politik, sementara simpatisan merupakan orang yang hanya bersimpati kepada partai politik. Yang keenam ada elektabilitas. Menurut KBBI, elektabilitas punya arti kemampuan atau kecakapan untuk dipilih menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Lebih jauh, elektabilitas bisa diartikan sebagai tingkat keterpilihan yang disesuaikan SOP dengan kriteria pilihan. Semakin tinggi angka elektabilitas berarti semakin tinggi pula daya pilih calon presiden atau calon anggota legislatif tersebut. Yang ketujuh ada politik identitas. Politik identitas dapat diartikan sebagai politisasi identitas bersama atau perasaan kekitaan yang menjadi basis utama perekat dalam kolektivitas kelompok. Identitas tersebut dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim untuk dapat dukungan dari orang-orang yang dianggap dan merasa sama dalam berbagai hal, misalnya ras, etnisitas, dan agama. Yang kedelapan ada kampanye. Istilah kampanye bisa dibilang yang paling sering kita dengar dalam dunia politik. Kampanye diartikan sebagai kegiatan kandidat yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen atau jabatan tertentu untuk mendapatkan dukungan massa pemilih. Biasanya ketika berkampanye, para kandidat menyampaikan pesan-pesan seperti ide atau visi, serta misi yang akan dilaksanakan partai atau kandidat tersebut ketika berhasil terpilih. Yang kesembilan ada kongres partai politik. Kongres adalah pertemuan besar para wakil partai politik atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan. Istilah kongres partai biasanya dipakai oleh partai politik berbasis nasional. Sementara partai politik berbasis Islam biasanya menggunakan istilah muktamar partai, namun substansinya tetap sama. Yang ke-10 ada buzzer. Buzzer merupakan individu atau kelompok yang aktif pada media sosial memberikan pesan atau kampanye atas kandidat atau partai politik yang memang diciptakan untuk mempengaruhi opini publik dengan memberikan informasi tertentu.
Istilah buzzer seringkali dilontarkan masyarakat pengguna media sosial ketika masa kampanye ataupun menjelang pemilu. Sebagai generasi muda, kita wajib untuk lebih melek politik. Mesti aktif juga untuk mencari tahu banyak hal tentang isu-isu ini. Jangan sampai bingung dan akhirnya terjerumus oleh informasi bohong karena tidak tahu arti istilah politik dan dinamika perpolitikan negeri. Itu dia penjelasan beberapa istilah politik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.